ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kebahagiaan untuk saya di pagi hari ini bersama dengan saudara-saudari sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan kepada hati-hati kita semua ketenangan dan sakinah, memudahkan kita semua di atas petunjuk dan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan bantuannya kepada kita semua supaya lebih dekat kepadanya dan selalu beramal dengan hal yang terbaik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kemudian saya berterima kasih kepada pihak takmir masjid atas kesempatan yang telah diberikan dan kepada seluruh teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, dan semua yang telah berbuat baik di dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya, menjadikan hal tersebut di dalam timbangan kebaikan kita, dan semoga Allah yang mempertemukan kita di tempat yang mulia ini selalu mempertemukan kita di dunia di atas kebaikan dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keutamaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pada pagi hari ini tema pembahasan yang diminta adalah terkait dengan harapan. Bagi siapapun dari namanya manusia, sepanjang dia disebut manusia, manusia itu tempat terjadinya kesalahan, kehilafan. Dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di tengah hamba-hambanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, lau lam tudnibu, andai kata kalian tidak berdosa, kalian akan dibuat pergi oleh Allah, kemudian Allah akan datangkan satu kaum yang berdosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah siapa yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman di dalam hadits qudsi, dalam hadits ilahi, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku maha mengampuni dosa. Maha mohon ampunlah kalian kepadaku, sesungguhnya aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Di kesempatan ini saya akan bercerita tentang sebuah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang merupakan ibadahnya para nabi dan para rasul. Dari sebab yang membawa ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan.
ibadah yang merupakan ciri pembeda antara seorang mukmin dan selain mukmin. Ibadah ini namanya ar-raja, namanya harapan. Dia bernama harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Ada apa kalian tidak berharap kepada Allah dengan selalu merendahkan diri kepadanya? Jadi ingatkan untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harapan itu dikatakan sebagai ciri orang yang ingin meraih surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, dia berharap menghadap kepada Allah, dia diridhai, dia berharap akan melihat kepada wajah Allah di hari kiamat, maka hendaknya beramal dengan amalan yang salih dan jangan dia berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di surah An-Nisa ini surah Madaniyah, turun di Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah di Madinah. Allah berfirman kepada para sahabat, sebab kadang di fase Madinah itu fase yang di dalamnya ada pembelaan terhadap umat Islam, yang kadang di belakang hal tersebut terjadi pengorbanan dengan jiwa, dengan darah, dan itu tentunya membawa kepedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat Islam, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasakan hal yang menyakitkan, maka kaum kafir itu juga merasakan hal yang sama. Mereka juga pernah menimpa kekalahan sebagaimana kalian pernah tertimpa kekalahan juga. Tapi yang membedakan apa? Kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Nah, itu hal yang membedakan seorang mukmin dan selain mukmin. Mukmin itu besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya akan membacakan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, dan ayat ini diberi satu judul pembahasan di buku-buku yang memuat tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ayat-ayat ini disebut sebagai arja ayat fil Quran, ayat yang paling banyak memuat harapan bagi siapa yang membacanya di dalam Al-Quran. Jadi ada sejumlah ayat disifatkan seperti itu sehingga dikhususkan oleh As-Suyuti rahimahullah satu pembahasan tentang hal tersebut. Di antara ayat yang paling populer dari ayat-ayat yang di dalamnya terdapat banyak harapan bagi siapa yang membacanya dari umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi ini ayat ini luar biasa ya dari sudut kandungannya. Ayat yang ke-53 dari surah Az-Zumar. Karena Allah memerintah kepada nabinya, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, sampaikan firmanku, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini luar biasa ya kalau dicermati di dalamnya makna-makna rahmat Allah dan luasnya rahmat, luasnya harapan yang terkandung di dalam ayat ini. Sebab dari awal ayat sudah dipanggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi hamba itu disandarkan kepada diri Allah. Ini menunjukkan kelembutan. Dan betul-betul dipanggil untuk datang kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Yang dipanggil adalah hamba-hamba yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Jadi kata melampaui batas itu menunjukkan bahwa mereka yang dipanggil ini bukan orang-orang yang hanya orang saleh saja, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan saja, tapi dipanggil di dalamnya orang-orang yang melampaui batas terhadap diri. Iya. Ini luar biasa dari sudut kebaikan dan kelembutan. Diingatkan hamba-hambanya, disebut sifatnya. Orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Dimaklumi keadaannya, tetapi tetap dipanggil. Tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dikatakan la taqnatu, jangan kalian berputus asa, dilarang berputus asa. Karena putus asa itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Bukan sifat orang-orang yang beriman. Karena la yaqnatu ar-rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang tersesat. Dan orang-orang yang beriman itu dia tidak kenal putus asa. Nah itu dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian diterangkan ilahnya. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Kenapa jangan putus asa? Karena Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa. Nah, ini bahasa pengampunan ya kalau kita ambil dari konteks bahasa Arabnya ya. Itu disebutkan ad-dzunub pakai alif lam. Itu kalau dalam istilah bahasa Arab mencakup seluruh dosa. Semua dosa Allah ampuni. Dosa apa saja. Ya tidak cukup dengan alif lamnya, ditambah lagi kata setelahnya yang menunjukkan makna umum, penegasan. Jami'an, seluruhnya. Allah mengampuni seluruh dosa. Karena siapa yang bertobat dari dosanya, maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Seperti tidak ada dosa sebelumnya. Itu pintu harapan yang sangat besar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebut dari Asmaul Husna, dua nama. Al-Ghafur artinya yang Maha mengampuni,
dari kata al-ghufran. Al-ghufran itu kadang kalau bahasa Arab ya, kadang disebut al-mighfar. Mighfar itu topi besi yang menutupi kepala, melindungi. Nah, jadi al-ghufur itu orang berbuat dosa ditutupi oleh Allah. Itu mana al-ghufran secara bahasa. Kalau disederhanakan dalam bahasa Indonesia artinya diampuni. Al-ghufur dia banyak pengampunannya. Banyak mengampuni. Ar-Rahim dan Maha merahmati. Ya Ar-Rahman artinya juga yang Maha merahmati dari kata rahmat. Ar-Rahim juga dari kata rahmat. Cuman rahmat pada nama Ar-Rahim itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman Maha Rahim. Disebut dari nama Ar-Rahim. Maka ini ayat disifatkan oleh sejumlah sahabat bahwa dia adalah ayat yang paling memuat harapan untuk seorang mukmin dan mukminah. Betapa besar karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya kita dianjurkan jangan berputus asa dari rahmat Allah dan ditegaskan bahwa Allah itu mengampuni seluruh dosa. Karena itulah ayat-ayat yang terkait dengan makna ini itu banyak disebut oleh para sahabat sebagai ayat yang memuat harapan. Ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali dan saya harapkan kita merenunginya dengan baik. Ini berasal dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit tauli, la ilaha illa huwa ilaihil masir." Itu sebuah surah dalam Al-Quran disebut dengan nama surah apa? Surah Ghafir. Surah pengampunan. Allah yang mengampuni. Karena di awal surah itu setelah disebut Hamim, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Alim, kemudian disebutkan Ghafirid Dzambi. Allah itu Maha mengampuni dosa. Wa Qabilit Taubi. Maha menerima taubat. Syadidil Iqabi. Keras siksaannya. Dit-taul, luas pemberiannya. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia, ilaihil masir. Kalian semua akan kembali kepadanya. Wah, ini luar biasa, menggugah hati ayat ini. Iya. Ya, suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menanyakan tentang sebagian orang yang biasanya orang ini datang kepada Umar ibn Khattab. Dia dari penduduk Syam. Jadi Umar tinggal di Medina, orang ini tinggal di mana? Di Syam, di Damaskus sekarang ini. Iya. Jadi orang ini dari orang yang memiliki wilayah, kekuasaan. Dan kalau dia datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dijamu oleh Umar. Maka suatu hari Umar bertanya tentang orang itu. Mana orang itu yang dari negeri Syam itu? Maka ada orang-orang yang mengabarkan kepadanya bahwa orang ini dia belakangan meminum dari minuman ini. Maksudnya dia jatuh di dalam dosa minum apa? Minuman keras. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mendoakan untuknya. Didoakan supaya apa? Dapat hidayah. Setelah itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bilang kepada juru tulisnya, tulis kepadanya. Maka Umar pun menulis kepadanya, "Salamun alaik," diberi salam, "Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu." Sesungguhnya saya memuji Allah
Yang Allah itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ghafirud dzambi, yang maha mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, yang menerima taubat. Syadidil iqabi, yang maha keras siksaannya. Dit-tauli, yang maha luas pemberiannya. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ilaihil masir, dan kepadanya lah tempat kembali. Kemudian Umar doakan orang itu, cuma nulis itu saja. Lalu didoakan oleh Umar dan diaminkan oleh orang-orang yang di sekitar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Dan didoakan supaya orang ini kembali hatinya itu kepada Allah dan Allah memberi tobat kepadanya. Maka sampailah surat Umar kepada orang ini. Sampai surat Umar kepada orang tersebut. Kemudian dia membaca surat Umar itu. Lalu dia berkata, ini Umar menulis saya bagian dari ayat yang Allah janjikan kepadaku diampuni dosa-dosaku. Tapi saya diingatkan juga akan siksaannya. Maka terus orang ini dia baca ayat itu, dia ulangi pada dirinya sampai dia menangis. Kemudian setelah itu dia melepaskan dirinya dari dosanya, bertobat dari dosa tersebut, dan dia memperindah tobatnya. Maka sampailah beritanya kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, begitulah hendaknya kalian lakukan. Kalau ada dari saudara kalian yang tergelincir di dalam kesalahan, fasaddiduhu, maka bantulah dia untuk lurus. Wafiquhu, dan ajak dia untuk berada di atas taufik, di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada'ullaha ayyatuba alaihi, dan juga doakan untuknya, doa kepada Allah supaya Allah beri taubat kepadanya. Nah, ini juga penting sekali ya dari etika dan adab ini. Sebab kadang kita melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan. Ya. Yang menjadi masalah ini kadang kita menertawakan orang jatuh dalam kesalahan atau membiarkannya ya di dalam kesalahan tersebut. Dan naudzubillah ya, kalau kita senang saudara kita jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam kesalahan. Karena saudara kita itu seperti jari dari jari jemari kita. Kalau ada yang di jari itu ditimpa oleh sesuatu yang tidak baik, kita merasakan sesuatu yang tidak baik pula. Nah, demikianlah harusnya terhadap saudara. Karena itu kata Umar, kalau terjadi seperti itu doakan untuk saudara kalian. Wala takunu aunan lisyaitani minhu, dan jangan kamu menjadi pembantu syaitan alaihi, terhadap orang ini. Jadi jangan dibantu syaitan, sudah dijerumuskan oleh syaitan, dia buat lagi, dia semakin terjerumus di dalam dosanya. Itu namanya kita bahu-membahu bersama syaitan di dalam mencelakakan siapa? Dalam mencelakakan saudara kita. Jadi beliau hanya menyebut sebuah ayat. Ayat ini itu sama kandungannya dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ghafirid dzambi, Allah Maha mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, Maha menerima taubat. Ini harapan semua ini. Kemudian datang peringatan. Syadidil iqabi, keras siksaannya. Terus setelah peringatan diberi harapan lagi. Dit-tauli, maha luas pemberiannya. Maha luas pemberiannya. Kemudian setelah itu diingatkan dua hakikat penting di dalam kehidupan. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sebab itu tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kemudian diberi hakikat yang kedua, ilaihil masir. Hanya kepada Allah tempat kembali. Karena semua dari kita tidak ada yang menetap di dunia ini. Dunia ini tempat sementara. Tempat berbekal. Sebagaimana Nabi mengingatkan itu kepada para sahabat. Kata beliau kepada anak muda ini anak muda ya, yang diberi wejangan oleh Nabi. Bukan orang tua yang diberi wejangan. Anak muda, namanya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Ini dari generasi muda para sahabat. Dipegang pundaknya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu ini orang yang asing atau pengelana yang pengelana yang sekedar berlalu. Jadi di dunia itu seperti orang asing. Ya seperti kita ini ya, di negeri ini. Sebenarnya kita orang asing di sini. Kenapa? Karena ini bukan tempat tinggal kita. Kita hanya berada di sini untuk sebuah keperluan. Dan kita akan kembali kemana? Ke negeri kita, ke keluarga kita, kan begitu. Nah, itu gharib namanya kalau bahasa Arab. Atau abiru sabil. Abiru sabil itu orang yang melakukan perjalanan, dia singgah ke sebuah tempat untuk mengambil perbekalan saja, apa yang diperlukan. Setelah itu jalan lagi. Nah, jadi kata Nabi SAW, jadilah engkau di dunia seperti itu. Nah, itulah peringatan, ilaihil masir. Hanya kepada Allah kalian akan kembali. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini luar biasa dari kandungannya. Dan di dalam ayat-ayat ini juga terdapat fikih yang mendalam. Terdapat fikih yang mendalam tentang harapan. Harapan itu bukan artinya menggampangkan dosa. Harapan itu bukan artinya apa? Menggampangkan dosa. Karena tadi ayatnya kan disebutkan ghafirid dzambi, Allah Maha mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, Maha menerima taubat. Ini dua harapan ini. Tapi diingatkan setelahnya, syadidul iqabi, Maha keras siksaannya. Iya, Maha keras siksaannya. Ada ayat yang lain lagi di surah Al-Hijr. Itu disebut oleh Utsman bin Affan, disebutkan dari Utsman bin Affan bahwa beliau menganggapnya sebagai ayat yang paling besar harapannya. Karena di ayat itu dikatakan, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna adabi huwal adabul alim." Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Sesungguhnya aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ingatkan juga mereka bahwa siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Kenapa disebut oleh Utsman ayat yang penuh harapan? Sebab disebut di depannya rahmat dulu, pengampunan dulu. Baru setelah itu disebut apa? Siksaan. Ya. Dan ini keseimbangan. Memberikan kepada kita dua makna asasi di dalam harapan. Hal yang pertama, rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkahannya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Inna rahmati," beliau menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman di hadits qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku itu lebih mendahului kemurkahanku. Rahmat Allah lebih luas. Rahmat Allah lebih luas. Karena itu kata sebagian penyair yang maknanya, "Wahai Rabbku, saya tahu bahwa saya ini penuh dengan dosa. Banyak kesalahan. Tapi saya sangat meyakini bahwa rahmatmu, maafmu lebih luas daripada dosa dan kesalahanku." Karena itu seorang banyak harapan kepada Allah. Tapi ingat, dia ingat juga bahwa Allah itu maha keras siksaannya. Karena itu yang kedua kata para ulama, harapan yang benar itu adalah harapan yang disertai dengan rasa takut.
Sebab kalau harapannya tidak ada rasa takutnya, itu namanya seseorang yang semena-mena di dalam apa? Di dalam kehidupan. Sebab dia ingin berbuat apa saja, alasannya dia dirahmati oleh Allah. Tidak ada rasa takutnya. Nah, itu tidak disebut sebagai apa? Tidak disebut sebagai harapan. Sebagaimana orang yang punya rasa takut saja tidak ada harapannya, itu juga dianggap berputus asa dari rahmat Allah. Tapi jalan agama itu seimbang antara rasa takut dan rasa apa? Harapan. Karena itu para nabi dan para rasul disifatkan jalan mereka di dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Sesungguhnya para nabi itu, mereka adalah orang yang bersegera kepada kebaikan. Para nabi ini hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Dijamin masuk surga. Bersamaan dengan itu, mereka bersegera kepada kebaikan. Itu dari keindahan hati. Karena itu suatu hari Nabi SAW, beliau sholat sampai pecah-pecah kakinya. Aisyah bertanya kepada ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Padahal telah diampuni dosa-dosamu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Kata Nabi SAW, apalah akunu abdan syakura? Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi dari kebaikan yang Allah berikan kepadanya, Rasulullah berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Karena itu setiap kali kita bertambah nikmat, kita juga mengiringinya dengan perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ada dua hal. Ada harapan dan ada rasa takut. Para nabi itu bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan penuh rasa takut dan penuh harapan. Itu dua sifatnya para nabi dan para rasul. Wa kanu lana khashin. Dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Maka ini dari makna-makna yang menunjukkan indahnya agama ini dan besarnya kebaikan untuk umat Islam. Siapa yang masuk di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah meliputinya dengan berbagai kebaikan. Dia di atas ketaatan, kebaikan. Jatuh di dalam dosa, dia bertobat, kebaikan lagi dia dapatkan. Ketika dia jatuh di dalam dosa, diberi harapan supaya dia kembali. Supaya dia kembali. Dan dosa itu kadang terhadap seorang hamba itu menjadi hikmah sebab dia kembali kepada hal yang lebih baik. Karena dosa itu di belakangnya banyak hal yang pahit. Dosa itu memberikan kekelaman di wajah. Memberikan kegelapan di dalam hati. Mengurangi umur. Menghilangkan keberkahan. Dosa itu dari sebab turunnya musibah dan malapetaka. Itu pengaruh-pengaruh buruk dosa. Nah, dosa ini tidak bisa dibiarkan, harus dipadamkan. Karena itu kadang seorang jatuh dalam dosa, begitu dia jatuh, dia rasakan ini pahit sekali. Karena hatinya itu ketika merasakan dosa, luar biasa tidak tenangnya. Begitu dia bertobat, barulah dia dapat ketenangan. Nah, ketika dia tobat, mungkin itu menjadi sebab dia lebih istiqamah. Sudah pernah merasakan yang pahit, masa dia jatuh lagi kepada yang pahit. Nah itu kata Nabi SAW, al-mu'min la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak jatuh di dalam lubang binatang buas sebanyak 2 kali. 1 kali saja. Sudah pernah jatuh 1 kali, disengat binatang buas, ya di lubang itu, dia sudah tahu bahwa ini jangan dia injak lagi. Nah, itu seorang mukmin seperti itu. Nah, karena itulah kalau seorang dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon dari ampunannya, maka itu adalah sebuah ibadah yang sangat besar. Itu namanya harapan. Itu namanya harapan. Dan yang terakhir,
Dan tentunya ayat-ayat seputar harapan ini banyak sekali ya. Ya, yang dikatakan ayat yang paling banyak harapannya saja itu ada sekitar 20 ayat. Disebut oleh Suyuti rahimahullah. Belum lagi ayat-ayat yang terdapat di dalamnya harapan umum. Dalam Quran itu siapa yang membacanya seorang akan penuh harapan di dalamnya. Iya. Tetapi di sini ada satu hal yang ingin saya tutup dengannya, bahwa harapan itu harus disertai dengan amalan. Harus disertai dengan amalan. Sebab kalau tidak ada amalannya itu namanya berangan-angan. Dibedakan ya antara berharap dan apa? Berangan-angan. Antara roja dan seseorang itu hanya berhayal. Itu dibedakan. Karena itu ayat di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang roja, berharap, itu kata roja di situ. Dia berharap liqa'a rabbih, berjumpa dengan Rabbnya. Apa makna liqa'a rabbih? Itu terjemahan maknanya ya, liqa'a rabbih. Kalau di penafsirannya para ulama sebutkan dua makna. Makna yang pertama, liqa'a rabbih, dia menghadap kepada Allah, dihisab segala amalannya, dan dia di kondisi diridhai dan diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Siapa yang berharap menghadap kepada Allah dan dia diridhai, syaratnya ada dua. Disebut di akhir ayat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Rabbmu, itu artinya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di sorga. Sebab kenikmatan yang terbesar di sorga apa itu? Bertemu dengan Allah. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Karena itu datang di tafsir ayat di surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini, berislam dan mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan sorga al-husna. Dijanjikan sorga. Bukan cuma sorga saja, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Tambahannya ini apa? Itu diterangkan secara jelas oleh Nabi SAW di dalam haditsnya di Sahih Muslim. Nabi berkata tambahannya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam riwayat yang lain, di hadits Abu Sa'id Al-Khudri, di riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga, sudah memperoleh berbagai kenikmatan, maka Allah berfirman kepada mereka, "Hal azidukum? Inginkah kalian aku tambah kenikmatan?" Penduduk sorga berkata, "Wahai Rabb, kenikmatan apa lagi yang lebih besar daripada ini? Bukankah kami sudah dimasukkan ke sorga, kami diselamatkan dari api neraka, dan tidak diberikan berbagai keutamaan?" Tiga hal mereka sebut. Masuk sorga. Yang kedua apa? Diselamatkan dari api neraka. Itu nikmat, disebut nikmat keselamatan dari api neraka, itu nikmat lagi. Makanya setiap orang yang masuk ke sorga itu pasti pernah melihat neraka. Dan itu sumpah Allah kepada seluruh makhluk yang diciptakan. Semuanya pasti melihat neraka. Termasuk para nabi dan para rasul. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, "Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu yang sudah tidak bisa dirubah, sudah dipastikan. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dia lihat neraka. Jadi itu makna mendatangi neraka. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia mendatangi melewati jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Dan sebagian ulama lagi mengatakan maknanya dia masuk benaran ke neraka. Melihatnya, setelah itu dikeluarkan. Jelas ya? Sebab kalau dia sudah lihat neraka, dahsyatnya, kengeriannya, kemudian dia diselamatkan, wah itu kesyukuran tersendiri. Alhamdulillah saya diselamatkan dari neraka ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka penduduk sorga berkata, wahai Rabb kami, tambahan apa lagi? Kami sudah dimasukkan ke sorga, diselamatkan dari api neraka, diberi berbagai nikmat dan karunia. Maka disingkaplah tirai. Mereka pun melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun mengetahui tidak ada kenikmatan yang lebih besar melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat yang kita baca tadi di salat subuh. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah pada hari kiamat berseri-seri, sangat gembira. Kenapa? Karena dia melihat kepada wajah Rabbnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai penduduk surganya dan memberikan karunia kepada kita semua bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, tadi di akhir dari ceramah tadi saya lupa ya, bahwa saya kan tadi menerangkan posisi harapan itu ada amalan-amalan yang dilakukan. Makanya di ayat itu dikatakan siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, ada dua apa? Amalannya di situ. Yang pertama, falyamal amalan salihan, hendaknya dia beramal dengan amalan salih. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia pernah berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Rabbnya. Jadi harapan itu harus berbanding lurus. Itu ada jalannya, ada ketentuannya. Itu dua hal pokok. Amalan salih, kapan dikatakan amalan salih? Kalau memenuhi tiga syarat. Itu kaidah ya, kalau mau tahu amalan salih kita lakukan, itu amalan salih, nah, periksa tiga syarat ini. Syarat yang pertama, pelaku amalan salih itu adalah seorang muslim yang bertauhid, tidak pernah berbuat kesyirikan. Itu satu. Terus yang kedua, amalan salih itu dilakukan dalam keadaan ikhlas, hanya untuk Allah. Ya kalau dia beramal salih untuk manusia, dipuji manusia, itu bukan amalan salih namanya. Iya. Kemudian yang ketiga, amalan salih itu dari syaratnya dia harus sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah amalan yang ditolak. Jadi itu tiga syarat amalan salih. Kemudian dikatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan Allah dengan siapapun. Itu penting sekali di dalam kehidupan. Sebab seorang itu dia jatuh dalam dosa apapun, jangan jatuh di dalam dosa kesyirikan. Nah ini juga dari ayat yang penuh harapan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni seluruh dari dosa selain daripada itu. Selain daripada dosa tersebut.